Baik, materi berikutnya adalah pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional ini ada beberapa kunci yang harus kalian pahami. Yang pertama, pasti dia berbentuk pecahan, ada pembilang dan ada penyebutnya. Dengan ada syarat penyebut, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, supaya dapat terdefinisi. Lalu berikutnya yang kedua, ruas kanan dia harus 0. Jadi nanti kalau kita menemukan suatu soal di mana ruas kanannya belum 0, kita harus mengenolkan ruas kanan terlebih dahulu. Lalu berikutnya poin yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu tidak boleh dilakukan kali silang. Ini adalah sesuatu yang penting. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami bagaimana penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, saya punya beberapa contoh. Saya coba dari contoh yang pertama ya. Di sini Bu Vita punya X tambah 5 per X min 3 kurang dari 0. Berarti langkah pertama kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0-nya itu kita ambil dari pembilang maupun dari penyebut. Berarti saya punya X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Berikutnya kalau dari penyebut berarti saya punya X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Nah, tapi harus ingat, kalau pertidaksamaan rasional kita harus memahami atau kita harus menyadari adanya syarat penyebut. Maka di sini saya punya poin yang kedua adalah syarat penyebut. Mana yang ada penyebutnya? Nah, ini betul X min 3. Maka di sini saya punya X min 3 tidak boleh sama dengan 0 supaya dapat terdefinisi. Maka di sini X tidak boleh sama dengan 3, betul? Nah, kalau sudah poin yang ketiga kita bikin garis bilangan. Yuk kita lihat baik-baik garis bilangannya. Berarti saya punya 2 titik yaitu min 5 dan 3. Kira-kira dari min 5 dan 3 mana yang paling kecil? Oke, benar sekali. Yang paling kecil adalah min 5. Maka di sini saya punya min 5. Kemudian di sini saya punya 3. Nah, ketika X sama dengan 3, dia pasti bolong atau berlubang. Karena apa? Karena tidak boleh memenuhi. Lalu berikutnya, kalau min 5 ini masih kita lihat. Kita lihat dari mana? Dari soalnya. Kita lihat bareng-bareng. Apakah di soalnya ada tanda sama dengan? Oh, tidak ada. Berarti ketika X sama dengan min 5 dan X sama dengan 3, semuanya dia berlubang. Nah, kalau sudah, maka di sini saya punya 3 daerah. Daerah pertama, daerah yang kedua, dan daerah yang ketiga. Oke, kalau untuk pertidaksamaan rasional, mau tidak mau kita harus menguji satu persatu setiap titiknya. Saya tulis di sebelah sini. Untuk daerah yang pertama, saya menggunakan titik uji. Daerah pertama berarti sebelah kirinya min 5, maka saya menggunakan X sama dengan min 6. Kemudian X sama dengan min 6 saya substitusikan pada soal. Maka di sini Bu Vita punya min 6 ditambah 5 per min 6 dikurangi 3. Yuk, saya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan hasil dari penyelesaian ini berapa. Tapi yang kita butuhkan adalah dia bersifat apa? Positif atau negatifnya. Berarti kalau di sini saya punya min 6 tambah 5, pasti dia bersifat negatif. Kemudian per min 6 min 3 berarti negatif. Nah, sekarang tinggal kita bagi. Negatif dibagi negatif berarti menghasilkan positif. Maka daerah pertama dia bernilai positif. Paham ya? Jadi yang kita butuhkan adalah bukan hasil dari substitusi atau penjumlahan ini, operasi ini. Yang kita butuhkan adalah nanti akan bersifat positif atau negatif. Lalu berikutnya, daerah yang kedua. Di antara min 5 dan 3. Kalau ada di antara min 5 dan 3, saya lebih enak adalah mencari X sama dengan 0. Atau pakai titik uji X sama dengan 0. Yuk, berarti tinggal kita substitusikan. 0 tambah 5 per 0 min 3. Jadi substitusinya jangan lupa kemana? Ke soal kalian. Berarti ini positif.
kemudian dibagi dengan negatif. Positif dibagi negatif menghasilkan apa anak-anak kira-kira? Negatif ya. Oke, berarti pada daerah yang kedua dia bersifat negatif. Nah, apakah ini selalu positif? Belum tentu. Maka harus kita dengan apa langkahnya? Dengan uji titik supaya jawaban kalian lebih akurat. Maka di sini Bu Vita punya daerah yang ketiga. Daerah ketiga dia di sebelah kanannya 3. Berarti yang dimaksud adalah lebih dari 3. Maka saya pilih X-nya 4. Maka di sini Bu Vita punya 4 ditambah 5 per 4 dikurangi 3. Yuk kita cek dulu. Maka ini positif per positif. Positif dibagi positif berapa ya nak kira-kira? Atau apa ya nak? Oh, positif. Berarti di sini adalah positif. Oke, jadi garis bilangan kita sudah terlengkapi atau sifat-sifat dari setiap daerah pertama, kedua, dan ketiga sudah kita lengkapi semua. Tinggal kita sesuaikan dengan soal atau kita cari apa yang diminta dari soal kalian. Tandanya adalah tanda kurang dari. Harus diingat, kalau kurang dari pasti yang diminta adalah daerah yang negatif. Maka daerah negatif yang saya arsir. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita selesaikan dengan membuat himpunan penyelesaian atau HP. X-nya di antara min 5 dan 3, berarti saya menuliskan X di tengah-tengah sesuai dengan kondisinya ini. Kemudian X ada di sebelah kanannya min 5, berarti X lebih dari min 5. X ada di sebelah kirinya 3, berarti X kurang dari 3. Untuk X anggota himpunan real. Selesai. Bisa dipahami ya, sangat-sangat mudah. Jadi kalian pasti bisa. Berikutnya, saya melaju atau saya sekarang menuju contoh nomor 2. Contoh nomor 2 kita lihat baik-baik. Di sini Bu Vita punya X tambah 2 per X min 4 lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti mau tidak mau harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita cek dulu. Apakah ruas kanannya sudah 0? Oh, kebetulan belum 0. Berarti mau tidak mau kita harus menyelesaikan bentuknya ini terlebih dahulu. Maka saya punya X tambah 2 per X min 4. Ini 1. Berarti kalau kita pindah ke sebelah kiri maka menjadi min 1. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah demikian berarti langkah kita lihat baik-baik. Kalau min 1 berarti kan ini artinya per 1 toh nak. Nah, kalau per 1 berarti mau tidak mau kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Berarti ini saya punya X tambah 2 per X min 4 dikurangi. Ini 1, penyebutnya harus X min 4, berarti ini artinya adalah X min 4 per X min 4. Paham ya? Karena X min 4 dibagi X min 4 adalah 1. Jadi kita tidak mengubah makna, tetapi kita hanya mengubah bentuk. Lalu kemudian dia harus lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita selesaikan. Berarti ini saya punya X tambah 2 dikurangi X. Oke, hati-hati ya. Berarti saya buat ininya dulu terlebih dahulu biar kalian paham. Yang ini, bentuk yang ini harus dikalikan dengan negatifnya. Berarti ini nanti dari sini bentuknya menjadi min X plus 4. Karena min X berarti min X. Kemudian min 4 plus 4. Paham ya? Berarti saya punya X dikurangi X habis. 2 ditambah 4, 6. Karena kalau kalian tidak memperhatikan bagian ini, pasti jawaban kalian keliru nantinya. Maka harus dipahami baik-baik. Lalu kemudian X min 4 lebih dari sama dengan 0. Oke. Kalau sudah berarti saya punya poin yang kedua. Poin yang kedua adalah cari pembuat nolnya. Tapi karena pada pembilangnya tidak ada X, maka saya langsung menggunakan syarat pembuat nol pada penyebut. Berarti saya menggunakan syarat penyebut. Maka di sini saya punya X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Untuk X tidak boleh sama dengan 4. Oke ya, bisa dipahami. Lalu kemudian di sebelah sini saya punya poin yang ketiga.
Poin yang ketiga dari saya berarti kita bisa membuat garis bilangannya. Karena batasnya itu hanya X tidak boleh sama dengan 4, maka saya membuatnya seperti ini. Karena tidak boleh, maka dia harus bolong. Meskipun pada soal kalian menggunakan tanda sama dengan, tetapi jika syarat penyebutnya dia tidak boleh sama dengan 4, maka pada titik X sama dengan 4 dia harus berlubang karena dia hanya sebagai batas. Nah, ini yang perlu kalian betul-betul perhatikan untuk soal-soal seperti ini. Kemudian kalau sudah, berarti saya ketika punya satu titik maka saya punya dua daerah. Daerah satu, daerah yang kedua. Daerah yang pertama berarti saya mencari sebelah kirinya 4, maka saya menggunakan 0 saja supaya mudah. Maka ini X sama dengan 0. Kemudian saya cobakan dicobakan kemana? Berarti dicobakan pada bagian sini. Pada bagian hasil penyelesaian dari hasil penyelesaian dari poin yang pertama. Jadi saya cobakan di sini. Maka saya punya 6 per 0 min 4. Maka di sini saya punya 6, saya pakai plus minusnya aja ya, berarti plus per min. Maka saya punya negatif. Maka di sini hasilnya negatif. Lalu kemudian daerah yang kedua, saya menggunakan lebih dari 4, maka saya pakai 5 saja. Berarti saya punya 6 per 5 min 4. Maka saya punya ini daerah positif, 6 bersifat positif, kemudian ini juga bersifat positif. Maka plus dibagi plus menjadi plus. Maka di sini dia bersifat positif. Lalu yang diminta dari soalmu lebih dari sama dengan, berarti yang ini yang diminta, daerah positif. Maka saya bisa membuat HP-nya, poin yang selanjutnya, maka HP sama dengan X lebih dari 4 untuk X anggota himpunan real. Pahami anak ya, karena ini masih gampang dan kalian pasti bisa tentunya.